Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Alfiasani, saya dari kelas manajemen reguler A dengan NIM 34022100020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang keseimbangan perekonomian dua sektor. Yaitu yang pertama yaitu sektor perusahaan, yang kedua yaitu sektor rumah tangga. Karena mereka merupakan suatu interaksi yang saling berhubungan dalam perekonomian. Contohnya yaitu keuntungan yang didapatkan dari perusahaan yaitu mendapatkan tenaga, bahan baku, dan juga keuntungan dari penghasilan perusahaan. Ini merupakan ciri-ciri aliran pendapatan dari perusahaan dan rumah tangga memperoleh dari berupa gaji dan upah, uang sewa, bunga, dan untung. Ya, keuntungan dari menjual bahan baku kepada perusahaan. Ini merupakan hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Di sini juga terdapat tabel pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Nah, di sini merupakan pendapatan, di sini merupakan konsumsi, dan yang ini tabungan. Nah, jika pendapatan 0, konsumsinya 125, maka akan terjadi minus pada tabungan. Dan jika pendapatannya meningkat jadi 100, konsumsi juga akan naik menjadi 200, lalu tabungan akan minus 100 karena pendapatannya lebih sedikit daripada konsumsi. Dan jika pendapatan lebih besar, misalkan ini 1000, konsumsinya 875, maka 1000 dikurangi 875 menghasilkan 125, maka gajinya 1000, konsumsinya 875, maka akan menabung sebesar 125. Ini juga ada yang stabil, tidak ada tabungan, yaitu pendapatan 500, konsumsi juga 500, maka tidak akan penambahan dalam tabungan. Lalu yang selanjutnya yaitu kecondongan mengonsumsi dan menabung. Kecondongan mengonsumsi marginal atau disebut dengan MPC. Didefinisikan sebagai perbandingan antara penambahan konsumsi dari delta C yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable dari delta YD yang diperoleh rumus MPC sama dengan delta C per delta YD. Nah, ini merupakan MPC. Yang selanjutnya yaitu APC, yaitu sebagai perbandingan antara konsumsi atau C itu konsumsi dengan pendapatan disposable atau YD. Ini rumusnya APC sama dengan C per YD. Nah, ini yang selanjutnya yaitu MPS. MPS merupakan perbandingan antara pertambahan tabungan atau delta S. Delta S merupakan tabungan yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable atau delta YD yang diperoleh rumus yaitu MPS sama dengan delta S per delta YD. Selanjutnya APS yaitu perbandingan antara tingkat tabungan atau S dengan pendapatan disposable atau YD. Rumus APS yaitu sama dengan S per YD. Ini merupakan tabelnya. Tabel kedua yaitu kecondongan mengonsumsi dan menabung marginal dan rata-rata. Di sini terdapat pendapatan, pengeluaran, tabungan, MPC, APC, MPS, dan APS. Selanjutnya yaitu tabel ketiga, masih hubungan tentang antara condongan konsumsi dan menabung. Terlihat ada perbedaan sedikit yang di sini dilakukan secara terpisah, dan di sini ada kesatuan dari MPS dan MPC.
APS tambah APC. MPC. Yang selanjutnya yaitu rumus dalam persamaan pula. Rumus-rumus bisa untuk dicatat. Misalkan YD-nya misalkan 100, C-nya mencari YD yaitu C tambah S, berarti misalkan 100 tambah S-nya 50, berarti di sini YD-nya 150. Gitu. Selanjutnya yaitu fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable yang tadi, YD perekonomian tersebut. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Tadi tabungan yaitu diinisialkan S. Nah, ini merupakan tabelnya, tabel pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Nah, ini pendapatan nasional. Seperti yang tadi, yang ini. Nah, yang ini. Cuma yang ini itu pendapatan disposable. Yang ini pendapatan nasional atau Y. Yang tadi YD. Yang ini Y. Nah, ini inisialnya ya. Atau simbol. Misalkan di sini pendapatan nasionalnya 120 dikurangi 180 maka minus 60. Nah, di sini 360, konsumsinya 360, maka tidak akan terjadi peningkatan tabungan. Nah, jika pendapatan lebih tinggi dari konsumsi, maka akan terjadi peningkatan pada tabungan. Yang selanjutnya yaitu kurva dari fungsi konsumsi dan tabungan. Selanjutnya persamaan konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Untuk umum, C itu konsumsi kalau misalnya A tambah B Y. C tingkat konsumsi. Nah, ini ada pengertiannya. Jika ini misalkan A-nya 1 tambah B Y. Misalkan 2 dan 3 berarti 1 tambah 2 kali 3. 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. Maka C-nya 7. Selanjutnya fungsi tabungan. Suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. S itu yang tadi tabungan. Ini cara mencarinya. Ini tuh S sama dengan min A tambah 1 kurang B kali Y. Ini untuk keterangannya. A merupakan konsumsi rumah tangga. B kecondongan, konsumsi marginal. C tingkat konsumsi, Y pendapatan nasional. Investasi, pengeluaran yang selanjutnya investasi yaitu pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa perekonomian. Penentu tingkat investasi yaitu investasi keuntungan dan tingkat bunga. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, kemajuan teknologi, tingkat pendapatan nasional, dan perubahannya. Selanjutnya yaitu keuntungan yang diperoleh. Nah, ini tingkat pengembalian modal. Bisa dibaca, hitung dengan menghitung nilai sekarang yang diperoleh di masa depan. Investasi memperoleh keuntungan pendapatan di masa depan lebih besar dari nilai sekarang modal yang diinvestasikan. Di sini terdapat kurva. Nah, jika suku bunga naik, maka investasi akan menurun.
Jika suku bunga naik, suku bunga turun, maka investasi akan naik. Nah, ini suku bunga. Nah, jika suku bunganya naik, maka investasi akan turun. Sebaliknya, jika suku bunga turun, maka investasi akan naik. Terdapat kurva-kurva investasi. Selanjutnya, penentu-penentu investasi yang lain. Itu ramalan keadaan di masa yang datang, seperti yang tadi, yaitu perubahan dan perkembangan teknologi. Yang ketiga, efek pertumbuhan pendapatan nasional. Dan yang keempat, keuntungan perusahaan. Yang ini merupakan penentuan tingkat kegiatan ekonomi. Yang ini pendapatan nasional. Yang selanjutnya konsumsi. Yang ini tabungan, investasi, dan pengeluaran agregat. Ini bisa ada cara yang menghitungnya. Misalkan cara menghitung Y, tadi ada cara menghitung C, cara menghitung S, cara menghitung I, dan cara menghitung AE atau agregat. Ini ada rumusnya, mencari nilai dari Y, C, S, I, sama AE. Nah, lalu di sini ada ekspansi, yang ini seimbang, dan ini kontraksi. Ini kontraksi. Yang selanjutnya yaitu grafik keseimbangan perekonomian negara. Pengeluaran agregat naik, maka pendapatan nasional akan turun. Ini merupakan tabel pendekatan pengeluaran agregat dan penawaran agregat. Yang kedua yaitu pendekatan suntikan bocoran. Nah, ini kurvanya. Tabungan dan investasi jika naik, maka pendapatan nasional akan turun. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.